Cintaku kepada Aisyah seperti bunga-bunga marifat di hati para orang-orang soleh-solehin dan para nabi. Bunga-bunga marifat yang tumbuh dari kalimat-kalimat thayyibah yang akarnya menghujam ke bumi dan buahnya rimbun di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anit. Kali ini saya mencoba mereview sebuah novel yang sangat fenomenal. Karena novel yang satu ini termasuk bestseller juga loh. Karya dari seorang novelis ternama di Indonesia. Yang hampir semua karya-karyanya di pasaran sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Terkhususnya yang mencintai novel yang bernuansa religius. Siapa lagi kalau bukan Habibur Rahman El-Siraji atau lebih dikenal dengan sapaan Kang Abik. Nah, buku novel inilah yang akan saya coba review, yaitu Ayat-Ayat Cinta 2. Mungkin sebagian kalian sudah tahu seri novel sebelumnya, yaitu Ayat-Ayat Cinta 1. Perjalanan kisah cinta antara Fahri dan Aisyah. Sebelumnya, di Ayat-Ayat Cinta 1, Kang Abik mengambil lokasi di Kairo, Mesir. Ternyata begitu besar harapan para pengagum kisah Ayat-Ayat Cinta ini, meminta Kang Abik untuk dibuat seri kelanjutannya. Akhirnya, untuk memenuhi keinginan para pembaca, terbitlah novel Ayat-Ayat Cinta 2 yang mengambil lokasi di dataran Inggris, Skotlandia, tepatnya di kota Edinburgh. Novel ini diterbitkan oleh Republika, harga aslinya sekitar 95.000 dan sudah beberapa kali dicetak oleh Republika. Dan di tangan saya ini sudah cetakan yang ke-14, terdiri dari 698 halaman, hampir 700 halaman ya. Subhanallah, sangat tebal melebihi tebalnya novel Ayat-Ayat Cinta 1. Tapi kalau kita sudah menyelami lembar demi lembar mengikuti alur cerita dalam novel ini, akan lupa dengan ketebalan halamannya. Ceritanya sangat seru dan menginspirasi. Maka betul juga novel ini disebut novel pembangun jiwa. Kenapa? Karena dalam novel ini berisi tentang nilai-nilai Islam dan pesan moral bagaimana menjadi pribadi muslim yang rahmatan lil alamin. Dan itu oleh Habibur Rahman El-Siraji digambarkan dalam sosok seorang tokoh bernama Fahri. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup Fahri setelah istrinya Aisyah menghilang ketika berkunjung ke Palestina bersama temannya wartawan Amerika bernama Alicia. Aisyah ke Palestina dalam rangka untuk kebutuhan novelnya yang akan dia tulis, yaitu mengenai kondisi anak-anak Palestina. Nah, selama sekian tahun, Fahri mencari Aisyah namun tak kunjung ditemukan. Sedangkan temannya Alicia sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di pinggiran kota Hebron. Segala upaya sudah dilakukan oleh Fahri, namun Aisyah entah berada di mana tidak ditemukan, benar-benar hilang. Hingga Fahri mengalami kesedihan yang sangat dalam. Untuk menghibur dirinya, akhirnya Fahri pindah ke sebuah kota yang sangat cantik dan khas dengan bangunan-bangunan kuno bergaya Eropa, yaitu pindah ke kota Edinburgh. Di kota inilah Fahri menyibukkan diri dalam kegiatan akademik dan bisnisnya yang sedang dia jalani. Selama saya baca novel Ayat-Ayat Cinta ini, Kang Abik ini ingin mencoba menggambarkan wajah pribadi muslim yang sesungguhnya, yaitu yang cerdas, luas keilmuannya misalnya. Di novel ini diceritakan Fahri sebagai pengajar di universitas ternama di Edinburgh, hingga dia mengikuti debat forum bergengsi di Oxford Union. Dalam debat diskusi tersebut, Fahri mencoba menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap paham yang menyatakan semua agama sama, dengan penjelasan yang sangat ilmiah dan logik. Yang kedua, soleh kepribadiannya. Bagaimana dalam novel ini sosok Fahri begitu ramah dan penuh toleransi dalam kehidupan sehari-harinya, bertetangga dengan non-muslim. Di novel ini Fahri hidup berdampingan dengan tetangga yang beragama Yahudi dan Nasrani, yaitu di sini ada tokoh Nenek Katarina sebagai penganut Yahudi yang taat, serta ada tokoh Keira dan Jason sebagai penganut Nasrani. Fahri membaur dengan dinamis, tidak eksklusif, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Bahkan dialah yang akan banyak menolong dengan tulus ikhlas tanpa pamrih ketika tetangganya tersebut mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, kuat dalam finansial, di mana Fahri menjalani dalam dunia bisnis. Misalnya dia memiliki butik, minimarket hingga restoran halal.
yang dia geluti bersama sepupu dari istrinya Aisyah yang bernama Oz. Jadi kalau saya simpulkan, Kang Abik tuh mencoba menjelaskan bagaimana potret wajah dakwah di negara barat yang notabene memandang Islam itu sebagai agama teroris. Kepribadian Fahri inilah yang menampakkan Islam adalah agama yang cinta damai. Novel ini menurut saya gaya bahasanya penuh romantik dan intrik. Lika-liku perjalanan hidup Fahri dalam novel ini. Pasti teman-teman penasaran seperti apa romantiknya dan intriknya novel ini. Sepertinya teman-teman harus membaca novel karya Kang Abik ini. Sebelum saya tutup review book kali ini, saya berharap Penerbit Republika mengadakan event-event seperti ini untuk menumbuhkan semangat budaya membaca atau menulis masyarakat Indonesia. Karena minat masyarakat Indonesia terhadap membaca atau menulis buku terbilang sangat rendah sekali. Indonesia termasuk negara ketiga di kawasan ASEAN yang minat membaca atau menulisnya